Saya pernah tidak sepakat dengan pendapatnya Imam Malik, tapi lama-lama sepakat juga. Itu karena Imam Malik itu kan mengatakan begini, kalau orang makan dan minum secara sengaja di siang hari di bulan Ramadan, itu harus mengganti puasanya 60 hari. Bukan berhubungan, Pak, makan minum. Ini coba. Ini jadi kalau Imam Syafi'i, Abu Hanifah, kalau makan minum ya gantinya cuma 1 hari. Kalau berhubungan badan gantinya 60 hari di siang hari. Kalau Imam Malik pokoknya berhubungan makan minum sama-sama 60 hari gantinya. Alasannya kenapa? Dia bilang nanti ada yang mengakali agama. Kalau pengantin baru 2 hari sebelum masuk Ramadan dia menikah. Nanti kalau mau berhubungan kan dia bilang kalau kita berhubungan di siang hari diganti 60 hari. Dia makan minum dulu baru berhubungan. Kan tinggal 1 yang diganti. Nah, begitu, Pak. Jadi kalau hubungannya menyebabkan puasanya batal, maka dia akan mengganti 60 hari. Tapi kalau dia minum dulu baru berhubungan kan sudah batal puasanya. Coba, itu Imam Malik, Pak. Dia sudah pikirkan sejauh itu. Kemudian dia mengatakan begini, saya tidak ingin orang mengakali agama. Kan nanti kalau ada orang mengakali agama, kan kalau dia begini, kalau saya kan berhubungan dalam keadaan berpuasa, ya puasanya harus diganti 60 hari. Tapi kalau saya minum dulu, berarti puasa saya sudah batal. Saya berhubungan kan tinggal ganti 1. Gitu. Makanya cara ulama kita itu berpikir dulu dalam mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran itu sudah ada. Makanya Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu sudah lengkap kaidah-kaidah fikih, sehingga kenapa ulama yang 4 ini yang sangat masyhur di seluruh dunia. Utamanya kita Indonesia, Malaysia itu pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Syafi'i itu hati-hati sekali, Pak.